Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan. Baiklah, acara Kusapa di saat ini kita akan segera mulaikan. Dan tentunya kita sebagai orang yang percaya, bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada mengikuti acara Kusapa di saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami yang bertugas di saat ini, kolom 25 menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat kita mengikuti acara Kusapa. Saat ini kita datang pada doa buka sekaligus dengan doa pembahasan yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Dr. Trace Awitomokan. Dan doa ini akan dibawakan oleh Pemudi Miranti Kariso. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kegiatan Kusapa kita di malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk karya kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami masih diberikan kesempatan lagi Tuhan di saat ini untuk hadir di tempat ini mengikuti kegiatan Kusapa. Kiranya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami sehingga kegiatan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami mau berdoa untuk pemberi firman di hari ini Tuhan, untuk Ibu Pendeta Dr. Trace Awitomokan. Engkau memberkati dia Tuhan, Engkau mengurapi dia, sehingga Tuhan dia dapat memberikan materi dengan segala baik, hanya seturut kehendak Tuhan saja, dan kami juga Tuhan dapat mengerti apa maksud dari firman-Mu tersebut. Sebab itu Tuhan, kami mau buka kegiatan Kusapa kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, diucapkan terima kasih bagi Pemudi Miranti Kariso. Saat ini kita datang pada pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Gamal Al-Nasser. 2 Timotius 4 ayat pertama sampai 8. Penuhilah panggilan pelayanmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah
tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan keterangannya. Dan saat ini diminta kesediaan bagi Jemaat Kolom 25 untuk membawakan puji-pujian. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dibawakan oleh Jemaat Kolom 25. Dan saat ini kita datang pada pembahasan yang nantinya akan langsung dari Ibu Pendeta Dr. Trace Awi Tembokan. Dipersilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam pembahasan bersama kita, sekaligus sharing yang didasarkan pada bagian Alkitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 dengan tema tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Dari tema ini yang menjadi kesan bagi kita bahwa tema ini bersifat imperatif atau menyampaikan nasihat kepada setiap orang percaya yang adalah pelayan Tuhan, termasuk pelayan khusus. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Mari kita mencoba memahami pengertian dari tema kita. Apa yang dimaksud dengan tunaikanlah? Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunaikanlah berarti mengamalkan ajaran atau perintah atau pesan. Tetapi lebih tepatnya adalah melakukan atau melaksanakan tugas. Termasuk di dalamnya adalah ikrar atau janji. Tetapi kalau kata tunaikanlah dalam bahasa Yunani digunakan kata pleroporeo. Artinya berarti melaksanakan dengan sepenuhnya atau dengan sepenuh keyakinan, berkaitan dengan tugas pelayanan atau perintah, mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada gereja, kepada saya dan saudara-saudara. Karena itu bicara tentang tugas pelayanan berkaitan dengan atau dalam bahasa Yunani dikatakan diakonia. Dalam hari ini Paulus menyampaikan kepada Timotius yaitu pekerjaan pemberita Injil. Jadi tunaikanlah tugas pelayanan artinya bahwa dengan sepenuh hati melaksanakan tanggung jawab pelayanan, dalam hal ini diakonia
atau pekerjaan pemberita Injil. Tidak karena terpaksa, tidak karena beban, tidak dilihat sebagai suruhan, tetapi kita melaksanakan tanggung jawab ini dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Karena itu dikatakan, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Yang dimaksud dengan sabar ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata makrotumia, kesabaran, ketekunan. Artinya bahwa kita dengan penuh kerendahan hati, kita mampu mengerti bahwa ini tugas dari Kristus, bukan tugas dari diri kita sendiri. Dan tugas Kristus ini itu berarti kita berhadapan dengan berbagai macam orang. Dalam hal inilah dibutuhkan kesabaran, makrotumia atau long suffering, panjang sabar, yang juga di dalamnya berarti ketekunan. Lebih lanjut, mari kita menelusuri apa latar belakang kenapa tema ini diangkat. Tentunya tak lepas dari kita melihat ada kaitannya surat Paulus ini kepada Timotius. Dan di sini kita melihat peran mentorial atau peran seorang mentor, seorang pendamping atau pelatih kepada mente atau orang yang dilatihnya. Dan Paulus sebagai seorang pendamping, sebagai seorang mentor perlu memperlengkapi Timotius sebagai sosok pemimpin gereja yang dalam usia yang masih muda untuk betul-betul melakukan tanggung jawab pelayanan dengan sepenuh hati. Tetapi sebaliknya juga dalam konteks kita sebagai warga gereja, sebagai pelayan Tuhan, kita perlu memperlengkapi orang lain, memperlengkapi generasi ke depan kita. Dan kita juga harus menyadari bahwa dalam kerja pelayanan gereja yang dibutuhkan adalah terus diperlengkapi. Ada yang memperlengkapi kita dan menjadi satu kebutuhan bagi kita untuk terus diperlengkapi. Tidak ada yang tahu segala-galanya. Dalam persekutuan dengan Tuhan kita perlu belajar, karena selamanya kita adalah murid. Menjadi pelayan Tuhan berarti kita terus bertumbuh untuk menjadi hamba yang rendah hati, yang melayani, yang mendasarkan tugas pelayanannya pada apa kata Tuhan, kata firman. Dengan demikian dari pemilihan tema ini sebagai seorang pelayan yang menunjuk kepada seluruh anggota jemaat, tetapi juga kepada pelayan khusus, akan memaksimalkan pemberian diri, dedikasinya untuk melayani bagi Tuhan. Jadi jangan sampai bahwa tugas pelayanan ini kita lihat sebagai profesi belaka, atau juga jangan karena kita melihat sebagai tanggung jawab struktural atau fungsional semata-mata. Tetapi lihatlah ini sebagai panggilan iman. Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil kepada sesama kita. Dengan demikian, maka di balik pemilihan tema ini, warga jemaat kita sekalian akan mempersembahkan hidup yang seutuhnya kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan Paulus.
bahwa dia mencurahkan hidupnya untuk kerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang berikutnya mari kita melihat pengantar kitab Timotius. Paulus menulis pertama Timotius, 2 Timotius, dan juga Titus. 2 Timotius adalah bagian dari surat pengembalaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus menulis di sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Ketika dia menulis surat ini, dia berada di penjara di Roma. Dia merasakan bahwa akhir kehidupannya sudah semakin dekat. Sehingga betul-betul dia mempersiapkan Timotius yang ia sapa dalam 2 Timotius 1 ayat 2, tetapi juga 1 Timotius 1 ayat 2, anakku yang sah dalam iman. Atau sering kita membahasakan anak rohani. Karena itu kepada Timotius dia menyampaikan surat pribadi ini dari hati ke hati. Paulus melihat Timotius sebagai murid sekaligus rekan sekerja yang bersama-sama dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Kepada Timotius yang juga telah menjadi pemimpin gereja di Efesus, ia memberi nasihat, ia memberi bimbingan. Pentingnya seorang pelayan Tuhan menjaga imannya, memelihara imannya, dan setia kepada Kristus, dan juga berkomitmen pada pengajaran yang benar. Karena di sekitar Timotius muncul ajaran-ajaran palsu yang dilakukan oleh guru-guru palsu yang menyimpang dari kebenaran firman, yang menyesatkan anggota jemaat. Tetapi di pihak lain pula Paulus memberikan dukungan moral dan juga doa. Dia memberikan apresiasi penghargaan terhadap Timotius. Jadi Paulus masih memberikan dukungan kendati ia tahu bahwa ia akan dijatuhi hukuman mati dan akhir hidupnya semakin dekat. Timotius ibunya dari keturunan Yahudi dan ayahnya orang Yunani. Timotius diperlengkapi juga oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois sejak usia yang masih kanak-kanak. Dia telah mengenal ajaran Kristus. Yang berikutnya mari kita melihat konteks dari perikop yang menjadi pembahasan kita. Ada beberapa catatan di sana. Saya katakan tadi bahwa tulisan Paulus atau surat penggembalaan ini merupakan nasihat terakhir Paulus kepada Timotius. Dia mempersiapkan Timotius untuk menghadapi tantangan pelayanan berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat yang datangnya dari guru-guru palsu. Dan dia mengharapkan Timotius berpegang teguh pada iman yang telah ia lihat dan dia jalani melalui keteladanan dari Rasul Paulus. Dia juga berharap bahwa Timotius akan memberitakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Dia dengan berani menyatakan apa yang salah. Dia menegur dengan keras.
tetapi juga dia menasihati dengan kelembutan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi dia juga mau menyampaikan supaya Timotius dapat menata hidupnya, terutama menguasai diri dalam segala hal. Kata segala hal tidak hanya menata pikiran tetapi perasaan, sabar menderita, dan melakukan pekerjaan pemberita Injil dan menunaikan tugas pelayanan. Ini konteks teks dari bacaan kita. Saya membagi bacaan ini dalam dua pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama, ayat 1 sampai 5, berkaitan dengan nasihat Paulus untuk Timotius. Yang berikutnya ayat 6 sampai 8. Jadi pasal 4 ayat 6 sampai 8 yang merupakan kesaksian dan teladan Paulus yang ia sampaikan kepada Timotius. Mari kita melihat 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Nasihat untuk Timotius. Mengawali nasihat ini, Paulus melihat suatu hal yang dikatakan urgent, yang sangat penting. Karena itu Paulus katakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi. Artinya bahwa nasihat ini betul-betul perlu diperhatikan. Sehingga Paulus menegaskan bahwa Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Allah yang berdaulat. Sehingga dia menyampaikan pesan ini dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Yunani dikatakan dia marturomai. Ia memberi kesaksian dan peringatan bahwa ini nasihat tidak main-main. Dan dia berkata demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Jadi pesan yang disampaikan sangat penting di akhir kehidupan Paulus, berharap bahwa akan diterima oleh Timotius. Ada beberapa pesan yang mau disampaikan. Yang pertama, beritakanlah firman. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata keruso. Memberitakan firman dalam juga pengertian preach atau mengajar, proclaim, menyaksikan, memproklamasikan. Yang berikutnya bahwa memberitakan firman itu siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, dalam konteks apapun, dalam suasana apapun, dalam keadaan senang atau tidak. Jadi memberitakan firman itu tidak tergantung dari diri kita sendiri, tidak tergantung dengan apa yang kita hadapi di depan. Maka baik senang ataupun susah, baik bergumul ataupun menghadapi berbagai soal lainnya, tugas pemberitaan Injil itu harus disampaikan. Jangan kalau senang orang memberitakan Injil, kalau susah atau menghadapi pergumulan kita tidak mau melayani Tuhan. Tidak demikian yang mau Paulus sampaikan. Yang berikutnya, Paulus juga menyampaikan kepada Timotius, karena dianggap pada waktu itu Timotius masih muda. Dia perlu diberikan kepercayaan diri, dia perlu dilatih, ditempa, dibina supaya semakin berani. Ada yang mengatakan umur Timotius waktu bertobat itu di sekitar 15 tahun, usia remaja. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin gereja di Efesus, dia berumur sekitar 30 tahun. Dari usianya
maka Timotius dianggap masih muda. Karena itu kepada Timotius diingatkan untuk menyatakan apa yang salah. Tidak mudah seorang yang dalam umur yang seperti itu dengan berani akan menegur orang yang lebih tua, memberitahukan kesalahannya. Dalam bahasa Yunani dikatakan eleko. Yang berikutnya, tetapi dia tidak hanya menunjukkan ini kesalahan kepada jemaat, tetapi menegur, tingkatannya lebih keras. Karena digunakan kata epitimao yang berarti menghardik, memarahi. Kalau mungkin saja menegur orang sudah menolak, apalagi menghardik. Kepada Timotius disampaikan bahwa kendati ada beberapa tingkatan ketika dia mengajar, ketika dia menegur, selanjutnya dikatakan nasihatilah para kaleo dengan segala kesabaran. Artinya kendati harus berhadapan dengan orang-orang yang menerima atau menolak, Timotius tidak boleh kehilangan kesabarannya. Karena itu para kaleo juga berarti menjawab dengan ramah, menghibur, menguatkan hati. Tetapi juga dikatakan dengan segala kesabaran, menggunakan kata long suffering, panjang sabar. Jadi menasihati itu dengan segala kesabaran dan juga pengajaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan didake. Lebih lanjut, saya katakan bahwa konteks naskah ini adalah munculnya juga ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Paulus juga menegaskan bahwa akan datang waktunya. Apakah akan datang waktunya itu menunjuk kepada waktu yang akan datang, atau sudah tiba pada saat itu, bahwa di mana orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mengumpulkan guru-guru didaskalos menurut kehendaknya. Yang lebih tepatnya adalah menggunakan kata epitumea, guru-guru yang memenuhi keinginan, hasrat, atau juga lebih ke arah nafsu. Apa yang suka didengar, apa yang dianggap lebih baik bagi pendengarannya. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa orang-orang di sekitar Timotius atau lebih tepatnya jemaat telah mengumpulkan para guru palsu untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keinginan telinganya. Kita mungkin mengatakan ini ibarat seperti sorga di telinga. Ajaran-ajaran yang enak didengar, tetapi ujungnya membawa kebinasaan. Seperti perenungan kita minggu ini. Perempuan bodoh yang mengajar, minumlah air curian yang manis dan makanlah roti sembunyi-sembunyi. Seperti lesat, seperti menggiurkan, tetapi membuat mereka berada di dunia arwah. Yang berikutnya, bahwa orang-orang yang membuka telinganya mendengarkan ajaran yang sesuai dengan keinginan atau nafsunya, memalingkan diri dari kebenaran aletheia dan membukanya bagi dongeng atau mustos. Jadi ini konteks yang tidak mudah dihadapi oleh Timotius. Ada bahaya ajaran sesat,
tetapi dia sosok pemimpin yang muda, harus membekali dirinya untuk menentang, untuk menegur dengan keras, menyampaikan nasihat dan pengajaran dengan kesabaran. Karena itu Paulus mengatakan kepada Timotius cara menghadapi ajaran sesat yang muncul pada waktu itu. Yang pertama adalah membenahi diri sendiri. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ketika kita akan berhadapan dengan tantangan, yang harus kita bangun dulu adalah mentalitas kita, iman kita. Kuasailah dirimu dalam segala hal, jangan mudah terpancing. Baik pikiran dan perasaan. Artinya kuasailah dirimu dalam segala hal adalah bertindak bijak, melakukan sesuatu dengan pertimbangan, mampu menjaga diri, kata kuasailah. Tidak cepat-cepat marah, tidak bertindak gegabah. Tetapi juga dikatakan tidak mabuk. Mabuk di sini mungkin mabuk pujian, bukan hanya mengatakan tentang minuman keras. Mabuk harta, mabuk kekuasaan. Tetapi mampu menempatkan diri secara wajar. Yang berikutnya yang harus juga Timotius persiapkan adalah dirinya. Sabarlah menderita. Karena tugas pelayanan itu bukan berarti tugas yang mudah. Akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima pengajarannya. Karena itu dia siap menerima konsekuensi. Bahwa apa yang disampaikannya akan membawa dia pada penderitaan. Sesudah Timotius diperlengkapi dirinya, maka Paulus mengatakan inilah pekerjaan yang harus dilakukan. Lakukanlah pekerjaan atau ergon pemberita Injil. Euangelistes, euangelion, yang kita katakan Injil atau kabar sukacita. Jadi ketika dia sudah menata, memperlengkapi dirinya, maka ini saatnya dia akan bekerja melakukan tugas pemberita Injil, membawa kabar sukacita. Bagaimana orang yang mau membawa berita sukacita tetapi tidak bersukacita, tidak mengimani kabar sukacita itu sebagai kabar selamat. Yang berikutnya, jadi menggunakan kata kerja, tunaikanlah, kerjakan sepenuhnya sampai tuntas, tidak setengah-setengah, tidak karena terpaksa. Tunaikanlah tugas pelayanan yang lebih ke arah diakonia ini. Jadi saudara-saudara, bagian ini menyatakan menghadapi ajaran sesat ada dua hal. Yang pertama, benahi diri, persiapkan mental, dan melayani dengan sukacita. Karena kita percaya ini tugas Tuhan, pekerjaan Tuhan, pekerjaan mulia, bukan tugas pribadi kita. Yang berikutnya, pokok pikiran yang kedua, Paulus menyatakan suatu kesaksian. Dia mulai dengan mengatakan mengenai diriku. Itu berarti dia menyampaikan bahwa hidupnya adalah suatu kesaksian yang kalau boleh diteladani, dicontohi oleh Timotius. Kalau TB1 dikatakan darahku mulai dicurahkan. Tetapi kalau TB2, terjemahan Alkitab edisi kedua tahun 2023, dikatakan aku sudah mulai dicurahkan. Kata atau ungkapan ini menunjuk kepada yang disampaikan dalam Bilangan 28 ayat 7. Yang menunjuk pada kurban. Darahku mulai dicurahkan.
Artinya bahwa hidup Paulus dia yakini adalah persembahan, adalah kurban bagi Tuhan. Dan dia merasakan bahwa saat kematianku sudah dekat. Dia tidak ragu-ragu bicara tentang kematian. Karena dia percaya bahwa kematian seperti yang disampaikannya, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Dia siap, kematianku sudah dekat. Sehingga dia menyampaikan tiga hal ini yang juga sering kita dengar dalam ibadah penghiburan atau ibadah duka. Tiga hal ini. Yang pertama, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Paulus melihat hidupnya, pelayanannya seperti seorang atlet yang sedang berlomba. Dan seorang atlet itu harus pertandingannya harus sampai pada akhirnya, tidak berhenti di jalan. Paulus katakan, aku telah mengakhiri teleo, pertandingan yang baik. Pertandingan itu adalah upaya dalam melayani Tuhan, mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dia melihat bahwa apa yang ia lakukan ini baik, kalos, indah, bahagia. Sekalipun dia harus berhadapan dengan hukuman mati. Hukuman di penjara bukan karena dia berdosa, tetapi karena kerja yang memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya, aku telah mencapai garis akhir. Saya katakan tadi bahwa ibarat atlet yang sedang berlomba, harus capai garis akhir, jangan berhenti di jalan. Mencapai digunakan kata agonisomai, berarti berjuang, berkumul, harus sampai finish, lintasan terakhir dalam perlombaan. Dan aku telah memelihara iman, memelihara dalam pengertian menuruti segala yang diajarkan oleh Tuhan, iman. Jadi tiga hal ini yang Paulus katakan bahwa dia mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir atau finish, dan memelihara iman. Ini juga yang menjadi teladan Paulus bagi Timotius dan kita semua. Bahwa perjuangan kita adalah seperti pertandingan. Dan kita harus berjuang sampai garis akhir, setia sampai mati. Itulah wujud kita memelihara iman dengan kesetiaan. Lebih lanjut Paulus katakan, dari apa yang ia jalani, yang ia lakukan ini dikatakan sekarang telah tersedia. Artinya bahwa Allah dalam Kristus telah menyiapkan bagi Paulus mahkota, dalam bahasa Yunani dikatakan Stefanos, hadiah. Hadiah itu berupa karangan bunga yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari itu. Hari itu menunjuk pada hari Tuhan. Hari itu juga bisa menunjuk pada hari kedatangan Tuhan, yang kedatangan Tuhan kembali. Artinya bahwa pada saat kematian belum serta-merta telah diberikan mahkota kebenaran itu pada Paulus, tetapi Allah menyiapkan di sorga yang akan dikenakannya pada hari itu sebagai upah, sebagai penghargaan atas apa yang ia lakukan dalam melayani dan memelihara iman. Tetapi Paulus mau menyampaikan bahwa mahkota itu bukan cuma miliknya, tetapi mahkota itu milik semua orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Kalau kita menjalani hidup memelihara iman dan tiba pada finish waktunya Tuhan,
maka kepada semua orang percaya akan dikaruniakan mahkota kebenaran. Yaitu orang percaya yang dimaksudkan di sini adalah orang percaya yang merindukan. Kata merindukan ini digunakan kata agapao. Siapa menggunakan kata agapao? Agapao itu kita selalu diingatkan agape, mengasihi. Jadi orang percaya yang mendapatkan mahkota adalah orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang merindukan kedatangannya kembali. Yang terakhir dari tema ini, tunaikanlah tugas pelayanan kita. Tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Maka ada beberapa catatan yang perlu kita renungkan bersama. Makna dari berita firman ini. Yang pertama, gereja. Yang dimaksudkan gereja adalah sebagai satu persekutuan atau gereja sebagai pribadi. Gereja sebagai tubuh Kristus. Tetapi bisa juga gereja sebagai lembaga. Ada gereja yang kelihatan, yang kita sebut gereja sebagai lembaga. Ada gereja yang tidak kelihatan, yang menunjuk pada persekutuan kita dengan Tuhan. Maka kepada gereja diberikan tanggung jawab atau mengemban misi Kristus di dunia ini. Menjadi pemberita Injil, menjadi pembawa kabar sukacita. Saya dan saudara-saudara terpanggil untuk membawa kabar sukacita. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan hujan atau panas, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan susah ataupun senang. Apalagi kita sudah berada di periode pelayanan tahun keempat. Mari kita mengakhiri periode pelayanan ini dengan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan untuk mengejar posisi, bukan untuk mengejar penghargaan. Kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Yang berikutnya, gereja perlu melakukan pendampingan kepada generasi muda. Gereja perlu mengadakan pendampingan seperti Paulus kepada Timotius, sehingga metode pelayanan gereja semakin terus dibenahi, semakin bukan berarti menyesuaikan dengan konteks, tetapi paling tidak lebih kreatif. Bagaimana menjangkau anak-anak muda, bagaimana menjangkau orang-orang lain supaya mengambil bagian dalam pelayanan atau penginjilan atau pekerjaan diakonia. Karena banyak orang yang tidak menganggap penting pelayanan atau pemberitaan Injil. Kita perlu menyentuh hati, menyentuh pikir mereka, menyentuh hidup mereka, supaya makin banyak orang yang memberi diri bagi Tuhan. Yang berikutnya, pelayan khusus harus menjadi mentor bagi mente. Orang tua harus menjadi pendamping, harus melatih, mempersiapkan anak-anak. Seperti Paulus mempersiapkan Timotius sebagai kader yang muda. Supaya betul-betul kita mempersiapkan generasi kita. Memberikan tongkat estafet bagi kerja pelayanan. Supaya banyak orang yang mau melayani bagi Tuhan. Karena itu jabatan dalam pelayanan gereja itu periode. Kita tidak mengenal lagi istilah penaam atau diakenam. Tetapi jabatan pelayanan ini periodik. Artinya bahwa kita mempersiapkan generasi seperti Paulus menyiapkan Timotius. Semoga banyak Timotius di Jemaat Gemim Betania. Tetapi juga banyak orang yang terpanggil menjadi Paulus masa kini.
Yang berikutnya, jadi tugas ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan tuntas, dengan penuh kesabaran. Jangan menjadi tidak sabar karena orang yang kita sampaikan pemberitaan Injil menolak. So bilang-bilang mardorang nemok mau sadar, so pangge-pangge mardorang nemok mau datang ibadah. Jangan menyerah ketika kita berhadapan dengan tantangan seperti itu. Dari sekian UPK yang dilantik, cuma sekian yang kerja. Dari sekian anggota jemaat, cuma aktif 80 atau 70%. Di mana yang lain? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Tuhan sementara menguji dan melatih kesabaran kita. Karena itu belajar dari Timotius, jangan jemu-jemu menyatakan apa yang salah. Walaupun juga nasihat kita mungkin tidak didengar. Jangan merasa takut kalau firman mengatakan kita harus menegur dengan keras. Jangan rasa begitu. Kapan orang akan berubah kalau orang tidak menyampaikan firman dengan tegas? Asal koman jangan menyampaikan firman dengan marah-marah, membabi buta, atas dasar dendam atau kepentingan. Tetapi kalau menegur seperti seorang ayah atau seorang ibu, menegur anaknya dengan keras tidak masalah, karena kita ingin menyelamatkan mereka. Jangan dunia membinasakan mereka. Jadi tegurlah dan nasihatilah dengan kelemah lembutan. Yang berikutnya, mari kita ingatkan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang yang mulai menyimpang dari ajaran yang benar. Karena di kemajuan di era digital ini banyak informasi, banyak khotbah yang orang dengar. Orang kurang mau pilih-pilih di YouTube khotbah seperti apa yang kita dengar. Belum tentu setiap khotbah itu berguna. Seperti perenungan kita minggu ini, jangan-jangan itu undangan kebodohan, bukan hikmat. Jadi tinggalkan kesesatan, lakukan yang benar, back to the Bible. Ini ukuran iman yang benar. Yang berikutnya adalah hidup ini harus jadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Tetap jalani hidup dengan baik, peliharalah iman kita. Jangan godaan-godaan yang membuat kita lari dari Tuhan. Harus sampai finish hidup, kerja dan pelayanan kita. Jangan tahun ketiga orang so mulai maraju, tahun keempat so berhenti melayani. Harus sampai akhir, harus sampai finish. Juga dalam hidup keluarga, baru 10 tahun berumah tangga, masalah itu biasa. Jangan ujung-ujungnya adalah pisah ranjang atau perceraian. Harus sampai akhir, setia sampai mati. Harus mengakhiri pertandingan hidup bagaikan seorang atlet olahragawan. Orang tujuan adalah menang, mencapai mahkota yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ini sebenarnya saya meminta pendapat dari pendeta dan juga kalaupun ada dari jemaat ataupun pelayan khusus yang ada. Saya bingung dalam satu hal. Di zaman ini sebenarnya bukan masalah mengenai apa anak-anak muda sekarang percaya akan Kristus ataupun kepada Yesus. Pertanyaannya apa mereka percaya kepada gereja itu sendiri. Makanya dari itu kami sebenarnya kami percaya kepada Tuhan. Percaya adanya Kristus, percaya adanya Tuhan yang Maha Esa yang menjaga kita, yang melihat kita dari atas.
Tapi kami tidak percaya, tapi sering banyak yang tidak percaya dengan organisasi yang mengatasnamakan Tuhan itu sendiri. Pertanyaan yang inti saya, pendeta, sebenarnya langkah yang paling tepat untuk kami anak muda, ataupun untuk kami keseluruhan, tidak peduli anak muda, orang tua, untuk menghadapi hal ini. Memang tadi sudah dijelaskan perlu ada apa, tapi sebenarnya kami hanya perlu diyakinkan lagi lebih dalam. Demikian, terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Sangat menarik memang apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Pendeta. Ada hal yang tadi disampaikan bahwa tugas pelayanan bukan karena cuma profesi, struktural dan fungsional. Dan ada lagi yang satu saya lupa itu. Yang dimaksudkan itu seperti apa? Kalau toh misalnya tugas-tugas pelayanan bukan seperti itu, tetapi pada kenyataannya yang kita temui bahwa memang tugas pelayanan itu cuma karena profesi. Demikian pula dengan struktural dan profesional. Kadang kita melihat ada pelayanan yang berada di luar seperti itu. Kadang kita melihat bahwa dalam kerja pelayanan itu, pemberian diri itu yang jabatannya sebagai profesinya seperti itu, misalnya dia seorang pendeta, seorang gembala, dan lain sebagainya. Ataupun mungkin ada konsep yang bisa disampaikan dalam hal pemenuhan untuk kerja pelayanan yang ada seperti apa. Kemudian yang kedua, ada juga hal yang menarik memang bahwa disampaikan dalam kita menyampaikan firman Tuhan ataupun penginjilan harus juga disampaikan dengan tegas, tetapi jangan marah-marah. Tetapi dalam kenyataan sangat dilematis memang. Ketika misalnya kita menyampaikan itu sangat tegas, keras, pasti ada ujung-ujungnya bahwa apa yang disampaikan itu kadangkala mungkin bisa menyindir seseorang. Tetapi ketika kita juga menyampaikan dengan lembut dan ataupun lunak, maka kadangkala apa yang disampaikan itu tidak sampai atau tidak nyampe dalam pelayanan yang ada. Walaupun sudah berusaha untuk menyampaikan seperti itu, apakah itu berupa nasihat, apakah itu berupa bimbingan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi di dalam pelayanan yang ada di jemaat. Mungkin bisa dapat dikembangkan lagi seperti apa itu, sehingga ketika diberi tanggung jawab ini semua, dia bisa sampai dengan hal-hal yang ada. Sebab memang seperti yang disampaikan tadi, kadangkala memang menjadi dilematis untuk kita semua untuk menyampaikan. Mau sampaikan ada rasa yang kurang enak. Tidak disampaikan bisa menjadi pemikiran terus dalam kerja pelayanan yang ada. Saya kira itu dua hal yang ingin disampaikan dan barangkali ada penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudara, ini satu pergumulan kita bersama. Ketika kita melihat tidak hanya di Indonesia, di berbagai tempat, di negara-negara yang maju, gereja sudah tidak diminati lagi. Apalagi gereja yang dianggap mainstream, aliran utama. Anak-anak muda banyak yang meninggalkan gereja. Walaupun ada yang mengatakan masih percaya Tuhan tetapi tidak bergereja. Tetapi ada yang terang-terangan yang
yang tidak percaya lagi. Seolah-olah Tuhan jauh di sana dan tidak menyentuh kebutuhan hidup mereka. Kembali lagi ke soal Paulus dan Timotius. Saya katakan tadi ada yang mengatakan Timotius itu bertobat di usia 15 tahun. Dan dia sudah menjadi pemimpin gereja di usia 30 tahun. Yang pada waktu itu ada yang sekitar 40 tahun baru menjadi pemimpin. Dalam konteks inilah kita akan melihat bagaimana peran serta Paulus membekali dan mempersiapkan Timotius. Paulus menyebut Timotius adalah anakku yang sah dalam iman, atau kita sering menyebut anak rohani, murid Paulus. Saya katakan menggunakan istilah mentorial, dia menjadi mente dan Paulus menjadi mentor yang dipersiapkan untuk menghadapi dunia pelayanan yang tidak mudah. Tantangan antara lain dalam konteks kita adalah dari guru-guru palsu. Seorang muda untuk menegur orang yang lebih tua dengan teguran yang keras dan tegas. Beda dengan teguran yang saya katakan tadi kasar dan marah-marah. Apalagi untuk konteks zaman sekarang, maukah orang menerima teguran seperti itu? Tetapi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, demi satu perubahan, demi satu pertobatan, Tuhan Yesus juga marah kepada orang yang melaksanakan jual beli di Bait Allah, di halaman Bait Allah. Tidak ada salahnya kita menegur keras karena hati kita mengasihi. Bukan kita menegur sesuatu karena ada sesuatu di balik teguran kita. Jadi kan dalam konteks kasih ini karena kita ingin mereka bertobat, kita ingin mereka tidak binasa, maka kita menegur, menyampaikan dengan keras. Pasti pada akhirnya orang akan tahu apa motivasi kita menegur. Sepanjang menegur itu motivasi kita tulus mengasihi, pasti yang ditegur walaupun mungkin pertama akan menolak, akan menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan. Saya tadi menyinggung antara mentorial atau pendampingan. Gereja dalam konteks ini adalah ibu, memberikan asupan rohani, nutrisi kepada anak-anak muda. Karena itu di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah bertumbuhnya gereja yang menjamur saat ini, gereja yang betul-betul dilandasi dengan apa kata firman, 31 kitab dalam perjanjian lama dan 27 kitab dalam perjanjian baru. Walaupun dalam konteks kenapa orang tidak percaya gereja, gereja memang tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita perlu bertumbuh. Bertumbuh di mana? Di lembaga apa? Lembaga yang kita yakini didasarkan pada firman Tuhan, yang tidak menjebak anak-anak muda pada entertainment, menghibur mereka, menjadikan gereja sebagai bisnis, sebagai hiburan, sehingga tanpa disadari mengundang orang banyak masuk, dosa tidak ditegur, tetapi yang dipentingkan adalah kesenangan jiwa. Sehingga melompat-lompat, walaupun saya katakan tidak salah melompat-melompat memuji Tuhan, tetapi jangan ujung-ujungnya uang persembahan pemberian jemaat dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau gereja kita, gereja Masih Injili di Minasa, kita mengatur itu.
Ketika orang memberi persembahan, ketika memberi persepuluhan, itu tidak masuk di kantongnya pendeta. Kita diatur sedetail mungkin untuk itu. Mengubah cara pandang, pemahaman seperti ini untuk menaruh kepercayaan kepada gereja hanya dengan satu alasan. Setiap tanaman harus punya tempat di mana dia bertumbuh jika ingin tumbuh subur dan berbuah. Dari mana kita tahu bahwa ini ladang, lahan yang membuat kita bertumbuh? Dari kesaksian Alkitab bahwa apa yang disampaikan oleh gereja itu benar. Bahwa kita melayani dari hati yang mengasihi, bukan dengan maksud-maksud yang terpuji. Kita juga mengadakan kusapa bukan sekedar yang penting ada pemasukan, tidak seperti itu. Menggunakan lembaga gereja untuk kepentingan sendiri, bahkan berkhotbah supaya banyak komentar dan banyak pemasukan, kita tidak seperti itu. Tetapi edukasi kita, pemberitaan Injil kita masih seperti apa yang mau disampaikan Paulus kepada Timotius, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. Karena itu saya memberi penekanan bahwa pelayanan itu bukan sekedar profesi. Saudara-saudara menjadi pendeta, guru agama, penatua, diaken, komisi, bukan sekedar profesi. Walaupun pendeta adalah pekerjaan satu-satunya. Kalau sekedar profesi, kita akan melihat bahwa setiap profesi harus ada imbalan, harus ada upah. Tetapi kita lebih melihat pada pengabdian diri. Seorang pendeta senior mengatakan kepada saya ketika kami menerima SK Vikaris, kalau mau cari jadi orang kaya, jangan jadi pendeta. Dia melihat pemberian diri, pelayanan itu yang utama. Walaupun namanya manusia, kita pasti punya kebutuhan. Tetapi jangan karena saya katakan tadi, kebutuhan-kebutuhan seperti itulah menodai keluhuran dan ketulusan pelayanan itu sendiri. Jangan karena dilihat dari hal-hal yang finansial belaka, sehingga kita tidak melayani dan tidak menjangkau anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan. Gereja akan menyimpang dari panggilan Tuhan jika melihat kerja ini sekedar profesi. Yang berikutnya, kita juga tidak melayani karena kita berada dalam struktur ketua badan pekerja, sekretaris, wakil ketua, dan lain sebagainya. Struktur itu ada untuk melayani dan bukan melayani demi struktur. Kita tidak menggunakan otoritas struktur kita untuk melakukan tugas pelayanan, tetapi justru karena kita melayani, kita menggunakan struktur itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan terbalik, melayani demi struktur, tetapi struktur itu untuk melayani, sehingga orang tidak tergoda untuk kalau tidak ada jabatan ini, tidak ada di struktur, kita tidak mau melayani Tuhan. Sehingga saya seringkali menyinggung berapa banyak yang dilantik, berapa banyak yang kerja. Seolah-olah nanti orang jadi struktur di komisi, di BPMJ, baru semakin meningkat kerja pelayanan kita. Bukan melayani untuk struktur, tetapi struktur untuk melayani. Yang berikutnya, jadi walaupun kita secara tanggung jawab ada jabatan-jabatan yang terkait di dalamnya, termasuk bagi para pendeta, guru agama sebagai pemberian diri yang saya katakan tadi,
bukan struktur atau fungsional. Tetapi kita melakukan lebih dari itu, lebih dari struktur, lebih dari fungsi kita, lebih dari profesi kita. Karena kita dipercayakan oleh Tuhan, diberi mandat oleh Tuhan. Pertanggungjawaban kita bukan pada manusia, bukan pada surat keputusan. Pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Itu yang lebih. Yang kalau tolok ukur kita melayani adalah mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita tidak akan mengeluh kalau kita ditolak. Kita tidak akan merasa begitu kalau kita harus menegur dengan keras. Karena orang backing for Tuhan, kita ingin menyelamatkan dia. So tahu-tahu dia so salah. Orang kasih badi yang akan. Dan kita ingin merangkul anak-anak muda kita cintai, di mana lahan, di mana saudara akan bertumbuh, berbuah. Tanaman hanya tumbuh di satu lahan, yang tidak tumbuh di banyak lahan. Masa orang tanam pisang di sini, mau tumbuh di seberang sana? Pasti di tempat di mana dia ditanam, di situ dia bertumbuh. Di situ kita memberikan nutrisi rohani baginya. Kalau toh ada kesalahan, kalau toh ada kelalaian, sehingga banyak orang meninggalkan gereja, itu perlu diperbaiki, ditata lagi. Mana yang salah? Cara pelayanan apa yang harus kita buat? Makanya saya katakan, mari kita selalu berpikir metode kreatif yang seperti apa yang membuat jemaat makin bertumbuh. Di tempat-tempat lain ada mega church toh. Orang yang hadir di atas 2.000. Kenapa kita yang hadir, puji Tuhan, mulai meningkat dari 30% mungkin ke arah 40%. Jadi ada hal-hal yang perlu dibenahi. Tetapi sekali lagi, back to the Bible, esensi pelayanan kita, panggilan Tuhan, misi Kristus, dan itulah gereja yang melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk cari hormat bagi diri sendiri. Karena kalau cari hormat untuk diri sendiri, dia sudah mendapatkan mahkota di dunia. Karena orang melayani Tuhan, kita disiapkan mahkota kebenaran yang dari Tuhan. Karena itu mari mau tetap membangun komitmen pelayanan. Mari anak-anak muda, cintailah gereja. Terlebih cintailah Tuhan, cintailah firman-Nya. Karena kalau orang kesana kemari, orang tidak ada tempat yang tepat untuk bertumbuh. Seperti Timotius, dia masih muda, dia diteladani karena dia meneladani Kristus, karena dia ingat mentornya. Dan marilah juga kita menjadi mentor bagi anak-anak muda kita, dan marilah juga anak-anak muda kita meniru Timotius supaya tetap giat melayani bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan dari pokok pembacaan kita di saat ini dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Doa tutup di saat ini akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Ramang Makawimbang. Disilakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan kepala tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu, ya Bapa di sorga. Di malam hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga di saat ini kembali kami hadir dalam ibadah pengembalaan Kusapa di saat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, tadinya kami telah
mendengar pengembalaan kami di saat ini dengan tema menunaikan tugas pelayananmu dengan sabar. Karena itu Bapa di sorga, biarlah kami sebagai jemaat-Mu melaksanakan tugas pelayanan kami di saat ini dengan penuh sungguh-sungguh, sehingga kami melaksanakan dengan teguh dan mengakhiri semua sampai dengan garis akhir. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa untuk pelayan-Mu di saat ini, Ibu Pendeta Trace Awui Tombokan MTH, biarlah Engkau selalu memberkati dia Tuhan, menyertai dia dalam tugas pelayanan yang ada, terlebih Ibu Pendeta ini sebagai ketua jemaat kami di Geming Betania Telinting Kulu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarga Awui Tombokan. Ya Tuhan Bapa di sorga, di saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Kami mengaku Tuhan, sedikit kami kembalikan kepadamu. Jika dibandingkan berkat Tuhan yang Engkau berikan di tengah kehidupan kami, biarlah Engkau memberkati persembahan kami di saat ini Tuhan. Terlebih Engkau menjadikan tubuh jiwa kami untuk menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadamu. Ya Tuhan Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa untuk pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 25. Biarlah Engkau memberkati pelayan khusus yang ada Tuhan, agar mereka bisa melaksanakan tugas pelayanan-Mu dengan setia dan sabar. Bapa di sorga, di saat ini sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah tuntunan penyertaan-Mu, Engkau selalu mengawali langkah kami, agar kami tibakan di rumah kami dengan keadaan selamat. Inilah doa dan permohonan kami di saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ramang Makawimbang. Dan saat ini kita tiba pada acara berikut, yaitu ucapan terima kasih. Dan kami dari kolom yang bertugas di saat ini menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Dr. Trace Awui Tombokan yang sudah menuntun kita dalam pembahasan pembacaan Alkitab di saat ini. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga Awui Tombokan, Bapak Pendeta dan anak-anak. Dan juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota jemaat pelayan khusus yang sudah hadir mengikuti acara Kusapa di saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati,